Buat teman-teman juga kalau jalan hati-hati biar gak kecemplung. Mudah-mudahan semuanya untuk menjaga jarak. Geser. Nah, ini orangnya. Jangan-jangan ini adalah ketanda bahwa Anies akan nyemplung ke penjara. Karena got kan identik dengan hitam. Main ikan begini di tepi kolam harus ekstra hati-hati biar nggak kecemplung 2 hari berturut-turut. Agak repot nih kalau kecemplung 2 hari berturut-turut, jadi harus hati-hati. Tapi ya kalau dari sisi saya ya, pada akhirnya ini hanya soal kebiasaan saja, seperti yang saya bilang awalnya gitu ya. Karena Anies gak biasa belusukan, dia masih baru belajar belusukan, maka kemudian dia jatuh ke got, itu sebenarnya biasa saja. Cuma Mas Anies kejebur got, tanda-tanda 2024 jadi presiden, ditulis oleh Argo Chavires dari Siwa.com. Mas Anies kejebur got di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara. Itu tanda-tanda alam bahwa pada pemilu 2024 nanti Mas Anies bakal jadi presiden. Masa iya sih? Ya iyalah. Santai, relax. Saya punya hobi, salah satunya melihara ikan. Ini ikan-ikannya. gara-gara kecemplung got ini dijadikan sebuah kode alam untuk menjadikan seorang menjadi presiden sebuah negara. Itu kan tandanya gampang banget untuk jadi presiden di Indonesia. Cukup kecemplung got jadi presiden. Kalau bener nyebur got bisa jadi presiden, nanti orang-orang ini bakal rame-rame nyemplung got tuh biar jadi presiden. Orang Jakarta itu banyak munafiknya. Dalam hati mereka akui loh kinerja Mas Anies yang top markotop, tapi malu-malu meong aja kagak mau bilang terus terang. Buktinya Mas Anies rela berpanas-panas ria sembari dada sana sini terpesona sampai kejebur got. Golongan haters emang selalu gitu, biasanya hanya bikin Mas Anies makan hati saja. Mereka nggak ngerti jeripayahnya Mas Anies sejak pagi hari hingga petang hari sampai kejebur got. Tentu saja Mas Anies nggak mungkin bisa memuaskan semua orang, apalagi para cebong ngehe. Mereka nggak bakalan mau ngerti kalau Mas Anies sedang kerja keras keliling kelurahan-kelurahan, hitung-hitung buat latihan safari politik saat kampanye Pilpres Presiden 2024 nanti. Dari saya, kejadian ini terjadi karena Anies itu tidak terbiasa belusukan ke daerah-daerah, ke rumah-rumah warga, ke kampung-kampung, nggak biasa gitu. Dia ini biasanya belusukan ke rumah-rumah ketua umum partai. Yang tidak ada gotnya gitu. Jadi karena tidak biasa, karena masih baru, maka dia tuh tidak awas dan tidak hati-hati dalam berjalan gitu. Tempat yang rata saja bisa kejebur got gitu ya. Ya menurut Inyong sih itulah tipe pemimpin yang jarang belusukan. Sekalinya belusukan malah langsung kejebur got. Pak Anies. Mungkin Pak Anies Baswedan ini perlu latihan dulu. Bagaimana caranya belusukan dan masuk ke kampung-kampung kumuh. Mas Anies adalah gubernur yang paling berprestasi. Banyak gagasan dan ide-ide briliannya yang bikin para cebong makan hati dan emosi jiwa. Dari ide-ide briliannya itulah Mas Anies mendapatkan prestasi kerja terbaik se-Indonesia dalam hal kelebihan bayar. Datanglah ke Jakarta dan rasakan perubahannya. Kalau dulu Jakarta itu bersih, kini joroknya minta ampun. Kali-kali di seantero Jakarta penuh dengan kotoran hitam kecoklatan, kasur bekas, dan galon-galon bekas yang mengambang. Buat teman-teman juga kalau jalan hati-hati biar gak kecemplung. Mudah-mudahan semuanya Untuk menjaga jarak. Geser. Nah, ini orangnya. Jangan-jangan ini adalah ketanda bahwa Anies akan nyemplung ke penjara. Karena got kan identik dengan hitam. Walaupun Jakarta itu biang keroknya banjir, tapi Mas Anies kagak mau membebaskan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai 160 miliar rupiah pada APBD perubahan 2019. Alasannya Mas Anies nggak mau cairin anggaran normalisasi itu karena katanya keuangan Jakarta lagi defisit. Tapi hebatnya di bulan Desember 2019 dan Februari 2020 Mas Anies mencairkan anggaran komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar rupiah. Itulah sebabnya ente jangan heran, di tangannya Mas Anies Monas jadi gundul-gundul pacul-cul pelengean. Kurang hebat apa coba, Bob?
Ngerti nggak Bang maksudnya Mas Anies itu? Ani jelasin ya. Maksudnya adalah demokrasi di tangan Mas Anies adalah sebuah bentuk pemurnian terhadap keadilan muslim pribumi guna mengontrol otoritarian dan antitesis firaunisme. Saking cerdasnya lagi, Mas Anies hanya mampu mengontrol perdagangan eceran, industri kecil, dan PKL liar saja. Tanya kenapa? Karena Mas Anies nggak mampu menyentuh sektor perekonomian modern. Maklumlah Bong, kapasitas pentiumnya beda sama si Cina kafir penista agama itu. Hanya program ecek-ecek dan eceran saja yang mampu dieksekusi Mas Anies melalui kebijakan affirmative action. Tujuannya jelas untuk memberitahu warga JKT58 bahwa di bawah kendalinya muslim pribumi bisa naik kelas melalui kebijakannya alokasi proteksi kaum kecil yang membabi buta. Ente para cebong kudu ngerti, Mas Anies itu terpilih menjadi gubernur JKT58 bukan karena sentimen agama dalam balutan narasi fiksi dan label ideologi semata. Akan tetapi lantaran jihad fundamentalisme, radikalisme, dan intoleransi dalam nuansa sara. Jadi paham ya Bong, di bawah kendali Mas Anies, Jakarta saat ini menjadi sarangnya pungli, rajanya korupsi, pusatnya penipu, dan gudangnya para munafikun mabok agama. Wajar banyak yang kecewa, wajar banyak yang terkapar dan meratap sampai ke tingkat langit ke-7 setelah sadar bahwa ternyata selama ini mereka telah kena tipu oleh para bulldozer mesin politik. Makanya Bong, cerdas dikit kenapa sih? Berpikirlah dengan bijak dan hati yang bersih. Marilah sedikit berpikir bijaksana, kasihanilah Mas Anies karena kurang fokus jadinya kecebur got. Mas Anies hanyalah korban oligarki partai politik dalam jaringan hukum rimba berdasi yang memanipulasi dirinya dengan semena-mena. Jadi daripada kalian berbicara soal kode alam, mendingan realistis saja. Jangan-jangan ini adalah ketanda bahwa Anies akan nyemplung ke penjara. Karena got kan identik dengan hitam. Makanya wajar, semakin kesini wajahnya Mas Anies semakin kusut dan lelah dalam penderitaannya yang tak terperi akibat panik bentar lagi jabatannya sebagai gubernur JKT58 itu rest in peace. Kecebur got itu hanyalah sebuah bentuk refleksi spontanitas kesengajaan Mas Anies saja. Mas Anies gak akan malu dengan kedunguannya yang tak terperi, sebab Mas Anies percaya bahwa hidup ini memang terbatas, seterbatas kemampuan isi batok kepalanya. Mas Anies sangat paham bahwa dirinya hanyalah manusia dengan segala kekurangannya. Mas Anies kecebur got adalah tanda alam bahwa pada 2024 nanti Mas Anies bakal nyungsep. Tapi ya kalau dari sisi saya ya, pada akhirnya ini hanya soal kebiasaan saja seperti yang saya bilang awalnya gitu ya. Karena Anies gak biasa belusukan, dia masih baru belajar belusukan, maka kemudian dia jatuh ke got, itu sebenarnya biasa saja. Nah, Pak Anies ini tipe pejabat yang gak cocok buat belusukan. Gayanya, cara kerjanya, bahasanya, cara komunikasinya dengan warga semua kelihatan kaku dan gak cocok buat belusukan, turun langsung menyapa rakyat. Kesannya kayak dipaksain gitu ya Lur. Namanya orang baru belajar belusukan ya gak apa-apa jatuh sekali gitu. Loh kok beda sih? Katanya bakal jadi presiden. Iya benar, bakal nyungsep. Makna yang lebih dalam lagi, bakal nyungsep jadi presiden Republik Indonesia karena ditangkap KPK. Paham lo Drun? Dari kejadian ini, dari video viral itu, mestinya kita bisa mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.